Malam itu, di trotoar kota yang sepi, seorang mahasiswa miskin tak pernah menyangka pertolongan kecilnya pada seorang wanita cantik bergaya CEO akan mengubah takdir hidupnya. Ia hanya berniat menolong, tapi yang ia dapatkan malam itu menguji imannya, harga dirinya, dan keyakinannya pada takdir Allah. Jika cerita ini membuatmu teringat bahwa pertolongan sekecil apapun bisa menjadi jalan kebaikan yang besar, jangan lupa tekan tombol like agar semakin banyak orang yang percaya bahwa rezeki datang dari arah yang tak disangka. Udara malam itu terasa lembab, seperti menyimpan sisa-sisa hujan sore tadi. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di permukaan aspal yang masih sedikit basah. Raffi berjalan pelan di trotoar, menunduk, membawa tas ransel lusuh yang talinya sudah mulai berbulu. Di dalam tas itu hanya ada beberapa buku kuliah dan kotak bekal kosong yang tadi pagi berisi nasi sederhana buatan ibunya. Langkahnya berat, bukan karena lelah berjalan, tapi karena pikirannya dipenuhi angka-angka tagihan kos yang menumpuk, juga bayangan wajah ibunya yang sabar menahan sakit demi tetap bekerja di kampung. Suara sepatu hak tinggi yang terburu-buru memecah keheningan. Dari kejauhan, Raffi melihat seorang wanita berlari kecil di trotoar, kedua tangannya dipenuhi kantong belanja yang besar-besar. Cahaya lampu jalan menyoroti jas formal hitamnya yang rapi, meski kancingnya sedikit terbuka memperlihatkan kemeja putih ketat di dalamnya. Wajahnya cantik, oriental, tegas, seperti seseorang yang terbiasa memimpin. Tapi malam itu, ekspresinya penuh kerepotan. Tiba-tiba, sebuah kantong plastik robek di bawah, membuat beberapa barang belanjaan jatuh berceceran di trotoar, botol air mineral, buah-buahan, dan sekotak roti yang menggelinding sampai ke dekat kaki Raffi. Wanita itu menghela napas kesal, lalu berjongkok tergesa mencoba mengumpulkan barang-barangnya. Raffi spontan melangkah mendekat. Mbak, sini saya bantu, ucapnya. Suaranya tenang tapi tulus. Ia segera meraih botol dan roti yang hampir jatuh ke selokan, lalu menaruhnya kembali di kantong yang masih utuh. Wanita itu sempat menatapnya. Ada sekilas keterkejutan di matanya. Mungkin tak menyangka seorang pemuda berpenampilan sederhana mau menghampiri tanpa ragu. Wajah Raffi sedikit berkeringat. Kaos abu-abu kusam yang ia kenakan menempel di tubuhnya. Celana panjangnya lusuh, namun sorot matanya bersih. "Terima kasih. Saya nggak tahu kenapa bisa sampai segini repotnya," ujar wanita itu sambil tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa malunya. Suaranya lembut tapi mengandung ketegasan khas orang yang terbiasa memberi instruksi. Raffi hanya tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Mbak. Malam-malam gini kan sepi. Sayang kalau ada barang yang hilang." Ia menunduk, mengikat kantong plastik yang robek dengan simpul sederhana, lalu menatanya agar lebih mudah dibawa. Malam makin terasa hening. Dari kejauhan, hanya terdengar dengung lampu jalan dan sesekali deru motor yang lewat. Raffi memperhatikan bahwa wanita itu terus memegangi barang-barangnya erat-erat, seolah takut jatuh lagi. Ia lalu mengambil beberapa kantong dari tangannya. "Biar saya bantu bawakan sebagian, Mbak." "Nggak apa-apa, saya memang searah kok," katanya, meski sebenarnya ia harus memutar jauh dari jalan kosnya. Wanita itu ragu sejenak, menatap Raffi seperti menimbang apakah bisa mempercayainya. Tapi akhirnya ia menyerahkan sebagian kantong itu. "Terima kasih, Mas." "Oh, saya Adinda," ucapnya pelan. "Raffi," jawabnya singkat, sambil melangkah pelan di sampingnya. Cahaya lampu jalan menyinari mereka dari belakang, memanjangkan bayangan di trotoar. Raffi mencium samar aroma parfum elegan yang biasa ia temui hanya di pusat perbelanjaan mewah. Kontras sekali dengan bau tubuhnya yang masih menyisakan keringat perjalanan pulang dari kerja sambilan. Tapi ia tak merasa rendah diri. Justru ada rasa hangat karena bisa membantu orang yang membutuhkan. Di matanya, ini hanyalah pertolongan kecil. Namun di hatinya, ia merasa Allah selalu memberi kesempatan untuk menebar kebaikan meski dalam keadaan sesulit apapun. Dan malam itu, ia tak tahu bahwa langkah kecil di trotoar sunyi ini akan menyeretnya ke dalam ujian hidup yang jauh lebih besar daripada sekadar memikul kantong belanja. Dari ujung jalan, Raffi melihat sebuah mobil mewah terparkir dengan lampu hazard menyala. Ia belum tahu, mobil itu akan menjadi penghubung takdir mereka berikutnya. Hazard mobil itu berkedip lambat, sebuah isyarat minta tolong di jalan yang sepi. Ketika mereka mendekat, Adinda menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa-sisa tenang yang tersisa di wajahnya. "Ini mobil saya," katanya lirih. Di balik nada tegar, Raffi menangkap getar kecil, semacam kegundahan yang biasa disembunyikan orang yang terbiasa memimpin rapat, bukan berdiri canggung di trotoar basah.
Raffi menaruh kantong belanja ke jok belakang dengan hati-hati, memastikan tak ada yang jatuh lagi. Malah membungkus mereka dengan kelembapan sisa hujan. Bau aspal basah bercampur aroma parfum Adinda yang menenangkan. Mogoknya dari kapan? Tanya Raffi, membuka kap mesin dengan sedikit ragu. Ia bukan montir, tapi pengalaman kerja sambilan di kios cuci mobil memberinya nyali untuk sekadar mengecek. Adinda meraih ponselnya, melihat jam, lalu menahan helaan napas. Barusan, tadinya hidup, terus mati tiba-tiba waktu saya mau putar balik. Di layar ponselnya, notifikasi rapat, pesan bawahan, dan alarm pengingat bercampur jadi satu, hidupnya jelas penuh agenda. Namun malam ini, semua itu berhenti di bilik kabin mobil yang dingin dan mesin yang diam seperti batu. Raffi menyalakan senter ponselnya, menelusuri kabel dan selang. Kabut tipis di udara menambah kontras antara cahaya putih ponsel dan hitam pekat ruang mesin. Akinya mungkin lemah, atau ada konektor yang kendor. Gumamnya, lebih kepada diri sendiri. Tangannya yang kurus tapi cekatan menyentuh sambungan-sambungan, mencoba mencari masalah paling sederhana yang bisa ia tangani. Mas, kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Saya bisa telepon bantuan, ucap Adinda, namun kalimatnya diakhiri keraguan. Raffi melihat indikator sinyal ponsel yang turun naik. Di jam segini, menunggu bantuan berarti berteman dengan dingin dan cemas. Raffi menatapnya sebentar. Mata Adinda masih kuat, tapi ada teduh yang runtuh pelan. Coba dulu ya, Mbak. Boleh saya minta tolong nyalakan lampu dalam, terus kontak on, jangan starter dulu. Adinda mengangguk dan mengikuti instruksinya. Raffi mengecek lagi. Oke, sekarang coba starter sekali, pelan. Denting singkat, lalu sunyi. Tak ada ledakan hidup dari mesin, hanya detik-detik yang memanjang. Adinda menggigit bibir, menahan kecewa. Saya harus pulang. Anak saya biasanya kebangun kalau malam. Babysitternya cuma paruh waktu. Nada suaranya jujur, menelanjangi sisi yang jarang ia perlihatkan di ruang rapat. Seorang ibu yang ingin cepat sampai ke rumah. Raffi mengangguk, dadanya menghangat oleh empati yang tak butuh alasan. Sekilas, wajah ibunya terbayang, perempuan tabah yang selalu bilang, kalau bisa bantu, bantulah. Kebaikan itu pulang. Raffi menatap mesin sekali lagi, lalu menutup kap. Sepertinya bukan hal yang bisa saya bereskan sekarang. Akinya benar-benar drop. Kedipan hazard terus bercermin di genangan kecil di bawah bumper, seperti detik jam yang mendesak. Dua motor melintas, pengendaranya memperhatikan sebentar, lalu hilang di tikungan. Sunyi kembali jatuh, lebih berat dari sebelumnya. Kalau saya telepon layanan derek, butuh waktu, kata Adinda. Dan saya, jujur, nggak tenang ninggalin mobil di sini. Raffi meraba kantong celananya, memastikan dompet dan ponsel masih aman, refleks seorang yang terbiasa berjaga. Kita coba opsi paling dekat dulu, katanya. Ada tanjakan kecil di depan. Kalau saya dorong, Mbak kemudi dan arahkan ke bahu jalan yang lebih terang. Setidaknya kita nggak di spot rawan. Mas yakin sanggup? Tanya Adinda. Saya coba. Raffi tersenyum sekilas. Bukan senyum percaya diri, melainkan ketegasan kecil yang ia miliki saat hidup memaksanya memilih. Ia berdiri di belakang mobil, telapak tangan menempel ke kaca, lutut sedikit ditekuk. Siap, Mbak. Rem lepas pelan. Mobil bergeser. Beratnya terasa menekan telapak kaki Raffi, namun mobil perlahan mengikuti kehendak mereka. Nafas Raffi menjadi pendek, napas malam masuk lewat paru-parunya yang panas. Adinda mengarahkan kemudi hati-hati, memastikan ban tidak selip di genangan. Beberapa langkah, lalu beberapa langkah lagi. Lampu jalan yang lebih terang menyelimuti mereka, membuat rasa aman tumbuh setangkai. Begitu mobil mencapai bahu jalan yang datar, Raffi berhenti, menunduk, tangan di lutut. Keringatnya jatuh menetes ke aspal, bercampur sisa hujan. Adinda keluar, matanya penuh syukur. Mas, terima kasih. Saya, nggak enak. Nggak apa-apa, kata Raffi, menarik napas panjang. Yang penting Mbak aman dulu. Angin berembus ringan, membawa sedingin yang menyadarkan. Di kejauhan, klakson kereta malam terdengar samar. Adinda bersandar tipis di pintu mobil, menatap kosong sejenak. Tatapan seorang yang di siang hari harus tegas pada banyak orang, tapi malam ini hanya ingin ada seseorang yang bilang, semua baik-baik saja. Kadang saya lupa kalau saya sendirian, ucapnya pelan, lebih seperti pengakuan. Di kantor, semua orang menunggu keputusan.
Di rumah, anak saya menunggu pelukan. Ia menghentikan kalimatnya, takut suaranya retak. Raffi menunduk, tak ingin rasa iba berubah menjadi kasihan. Malam begini memang suka bikin semua terasa lebih berat, jawabnya. Tapi Mbak sudah sejauh ini, tinggal cari jalan pulang. Kalimat itu menggantung, sederhana tapi menenangkan. Adinda menghela napas, seperti melepaskan beban yang tak terlihat. Kalau saya pesan taksi online, saya harus tinggalin mobil. Bisa diparkir lebih aman, saran Raffi. Saya bantu atur posisi, lalu kunci gandanya pasang. Ia membantu memutar roda sedikit, memastikan mobil sejajar rapi dekat lampu jalan. Raffi mengunci gandar anti-maling yang disediakan Adinda, menguji 2 kali. Aman. Beberapa menit berlalu. Ponsel Adinda kembali memantulkan notifikasi. Email menunggu persetujuan, jadwal rapat pagi, pesan singkat dari babysitter yang menanyakan perkiraan pulang. Kening Adinda berkerut lembut. Ia menatap Raffi. Mas tinggal di mana? Raffi tersenyum kecil. Ngekos di belakang kampus. Sebenarnya barusan saya bilang, searah, itu bohong sedikit. Tapi nggak apa-apa, saya bisa pulang nanti. Adinda mengamati wajahnya. Keringat yang belum kering, kaos abu-abu yang pudar, tapi mata yang jernih, tidak menuntut balas. Ada ketenangan yang tidak ia temukan di ruangan rapat paling mewah sekalipun. Malam yang tadinya sempit, terasa sedikit lebih luas. Raffi menatap jalan yang memanjang gelap. Dalam hati, ia berbisik, memohon kelapangan pada Allah, bukan untuk dirinya, melainkan untuk perempuan di depannya yang sedang mempertahankan 2 dunia sekaligus, kantor dan rumah. Ia tahu, kadang pertolongan paling tulus lahir dari orang yang paling sedikit punya. Angin kembali berembus, kali ini membawa suara dedaunan yang saling menyentuh. Ada jeda hening, tapi bukan canggung, hening yang memberi ruang untuk memilih. Raffi memecahnya dengan nada datar yang hangat. Kalau Mbak mau, kita bisa cari cara paling aman buat Mbak pulang malam ini. Tatapan Adinda bertemu dengan tatapan Raffi. Di balik kedipan hazard yang pelan, ada semacam kepercayaan yang baru tumbuh, rapuh tapi nyata. Bibirnya terbuka sedikit, seperti hendak mengucapkan sesuatu yang akan mengubah arah malam. Dan tepat di situ, trotoar sunyi kembali menjadi saksi. Keputusan berikutnya belum terucap, namun rasanya sudah mengetuk. Cahaya lampu jala memantul di kaca spion, memanjang seperti garis yang menghubungkan tempat mereka berdiri dengan sesuatu yang belum terlihat. Nafas mereka ritmis, lebih tenang dari sebelumnya. Raffi merasakan waktu melambat, menyisakan ruang untuk satu pertanyaan yang menggantung di tepian bibir Adinda. Sebuah pintu yang belum dipilih, tetapi siap dibuka. Hazard mobil masih berkedip pelan, seolah memberi tanda bahwa malam ini belum selesai. Angin yang lewat membawa hawa dingin yang menembus kaos tipis Raffi, namun ia tetap berdiri tegak di samping mobil Adinda. Pikirannya setengah fokus pada jalan pulang yang harus ia tempuh nanti, setengahnya lagi pada perempuan yang berdiri beberapa langkah di depannya. Wajahnya terlihat lebih lelah daripada ketika pertama kali mereka bertemu di trotoar tadi, namun di balik lelah itu ada sorot yang sulit dijelaskan, campuran syukur, ragu, dan sesuatu yang nyaris seperti permintaan maaf. Adinda menatap ke arah jalan yang kosong, lalu kembali pada Raffi. Mas, kalau saya minta tolong, Mas bisa nggak antar saya pulang? Suaranya pelan, nyaris tertelan angin. Bukan naik mobil ini, tapi jalan atau pakai taksi. Saya nggak tenang sendirian. Raffi terdiam sejenak. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung lebih banyak kepercayaan daripada yang biasa ia terima dari orang asing. Mengantar seorang wanita yang baru saja ia temui, di malam yang lengang seperti ini, pikirannya langsung menimbang. Ia tahu jarak rumahnya ke tempat ini sudah jauh, dan rumah Adinda entah seberapa jauh lagi. Tapi di matanya, ada permintaan yang tulus, bukan sekadar demi kenyamanan, melainkan demi rasa aman. Kalau memang Mbak nggak keberatan, ya, saya antar, jawab Raffi akhirnya. Suaranya mantap, meski dalam hati ia sadar akan memakan waktu lama untuk kembali ke kos. Adinda menarik napas lega, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, saya nggak enak, Mas. Tapi, ia menunduk sedikit, lalu menatap lagi. Saya akan bayar ongkosnya. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih. Raffi menggeleng pelan. Nggak usah, Mbak. Saya bantu bukan untuk dibayar. Kalimat itu keluar tanpa ia pikirkan terlalu lama. Ibunya selalu mengajarkan, menolong itu tak usah menunggu imbalan, karena balasan yang terbaik datang dari Allah, meski bentuknya tak selalu uang atau barang.
Keheningan sebentar menyusul. Hazard mobil masih memantulkan cahaya di wajah mereka berdua. Adinda tampak ingin berargumen, tapi akhirnya ia hanya tersenyum samar. Senyum yang diwarnai rasa heran karena di dunia bisnisnya, jarang ada orang menolak imbalan. Kita jalan ke halte depan saja, Mas, ucap Adinda sambil mengunci mobil. Saya pesan taksi dari situ, lebih aman. Raffi mengangguk, lalu mengambil lagi kantong belanja yang tadi ia bantu bawakan. Langkah mereka dimulai, meninggalkan mobil yang diam seperti saksi bisu. Lampu jalan menerangi trotoar yang basah, membuat setiap pijakan terasa lebih berat namun juga lebih nyata. Perjalanan ke halte tidak panjang, tapi setiap langkah diisi oleh suara kecil dari sepatu hak Adinda dan sepatu kets Raffi yang sedikit basah. Angin malam memaksa mereka berjalan sedikit lebih dekat, meski masing-masing menjaga jarak sopan. Adinda sempat melirik Raffi beberapa kali, seperti ingin berkata sesuatu, tapi urung. Mas kerja di mana? Tanya Adinda akhirnya, suaranya pelan. Kerja sambilan di warung kopi dekat kampus. Kalau siang kuliah, jawab Raffi, matanya tetap ke depan. Ia tak merasa perlu menutupi siapa dirinya, meski tahu penampilannya sudah menjelaskan banyak. Adinda mengangguk pelan. Pantas tadi langsung mau bantu. Mas kayaknya sudah biasa kerja keras. Nada suaranya bukan basa-basi. Ada ketulusan yang jarang ia berikan pada orang yang baru ia kenal. Raffi hanya tersenyum singkat. Kalau nggak saling bantu, hidup ini berat, Mbak. Kalimat itu ia ucapkan seperti prinsip hidup, bukan sekadar jawaban ramah. Lampu halte mulai terlihat dari kejauhan. Cahayanya memantul di genangan yang membentuk peta acak di aspal. Saat mereka sampai, Adinda duduk di bangku besi yang dingin, sementara Raffi tetap berdiri, memegangi kantong belanja. Udara malam terasa makin pekat, tapi anehnya tidak lagi terasa mencekam. Saya biasanya nggak begini, kata Adinda tiba-tiba. Meminta orang asing untuk mengantar saya, apalagi membawa barang belanjaan saya. Tapi entah kenapa, malam ini, saya merasa Mas orang yang bisa dipercaya. Raffi menatapnya, sedikit terkejut, lalu menunduk. Terima kasih, Mbak. Kepercayaan itu berat. Semoga saya nggak bikin Mbak nyesel. Ucapan itu membuat Adinda tersenyum. Kali ini lebih hangat. Ponselnya bergetar. Taksi online yang ia pesan akan tiba dalam beberapa menit. Tapi sebelum ia sempat memberitahu Raffi, ia menatap wajah pemuda itu lebih lama, seolah ingin mengingatnya. Mas, katanya lirih. Setelah ini, kalau nggak keberatan, ikut saya sampai rumah. Saya nggak mau turun sendirian malam-malam. Nanti saya pastikan Mas pulang aman juga. Raffi menatap mata Adinda. Ada rasa berat untuk menolak, bukan karena takut, tapi karena tahu malam ini sedang membawa mereka ke arah yang tak ia rencanakan. Namun, di balik semua itu, ia merasa langkahnya memang seharusnya mengiringi wanita ini, setidaknya untuk malam ini. Lampu taksi mendekat, memantulkan cahaya putih ke trotoar basah, menandai bahwa pilihan mereka sudah diambil. Dan dari sinilah perjalanan mereka akan memasuki bagian yang lebih sunyi, namun sekaligus lebih dekat, antara dua orang asing yang baru saja saling memberi kepercayaan. Ban taksi berhenti di depan gerbang tinggi berwarna hitam matte, dihiasi garis-garis besi tebal yang tampak kokoh sekaligus anggun. Gerbang itu berdiri seperti penanda perbatasan dunia. Di baliknya ada kehidupan yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang dipanggil atau diundang. Dari luar, Raffi hanya bisa melihat puncak atap rumah yang menjulang, dengan lampu teras temaram berwarna keemasan. Perjalanan tadi hening. Hanya sesekali diisi suara mesin dan desiran ban melewati jalan basah. Adinda duduk di samping Raffi, tapi jarak di antara mereka seperti terisi oleh dua kehidupan yang berbeda. Satu sederhana dan penuh hemat, satu lagi besar namun sunyi. Sesampainya di depan rumah, Adinda mengeluarkan kartu akses dari tas kecilnya. Gerbang terbuka perlahan, motor penggeraknya berdengung halus, dan aroma tanah basah bercampur wangi taman menyelinap keluar. Taksi masuk pelan, menyusuri jalan setapak berbatu yang diapit oleh taman rapi. Pohon-pohon hias tertata sempurna, daun-daunnya mengilap terkena tetes embun. Lampu-lampu taman kecil menyala di antara perdu, menciptakan jalur cahaya yang mengarahkan pandangan langsung ke rumah besar di ujung. Rumah itu didominasi dinding kaca besar dan pilar putih, dengan balkon lebar di lantai 2. Raffi merasakan tenggorokannya kering. Bukan karena takut, tapi karena tak terbiasa melihat kemewahan dari jarak sedekat ini. Di kepalanya, ia mencoba menghitung berapa biaya listrik, air, dan perawatan taman sebesar ini, angka yang jauh melebihi bayangan kemampuan hidupnya. Namun ia tetap menjaga ekspresi netral,
menahan diri untuk tidak terlihat seperti orang desa yang baru pertama kali masuk kota. Begitu taksi berhenti di depan teras, seorang satpam berpakaian rapi segera menghampiri. "Selamat malam, Bu," sapa satpam itu sambil sedikit menunduk. Tatapannya bergeser sebentar ke Raffi, jelas menilai siapa orang asing yang datang bersama majikannya. "Selamat malam, Pak Yanto. Ini teman saya. Dia bantu saya waktu mobil mogok," jawab Adinda singkat. Tak ada nada defensif, hanya pernyataan yang tegas. Satpam itu mengangguk sopan, meski tatapannya kepada Raffi masih menyimpan rasa ingin tahu. Mereka naik beberapa anak tangga marmer menuju pintu utama yang tinggi dan berat. Adinda mengeluarkan kunci, membukanya dengan bunyi klik lembut. Begitu pintu terbuka, aroma khas rumah mewah langsung menyapa, wangi lilin aromaterapi bercampur kayu furnitur yang mahal. Lampu gantung kristal di ruang tamu menyala redup, memantulkan cahaya lembut ke dinding berwarna krem. Lantai marmer mengkilap di bawah kaki. Setiap langkah memantulkan suara kecil yang terdengar jelas di kesunyian malam. Di sisi kanan, ada ruang tamu dengan sofa kulit berwarna coklat tua dan meja kaca yang dihiasi vas bunga segar. Di sisi kiri, tangga besar berpegangan kayu mengarah ke lantai 2. Raffi berdiri canggung di dekat pintu, memegang kantong belanja yang mulai terasa berat. Ia takut meninggalkan jejak di lantai mengkilap itu, seolah setiap noda akan langsung terlihat dan jadi pertanyaan. Adinda menaruh tasnya di meja, lalu menoleh. "Letakkan saja di meja dapur, Mas. Ayo, ikut saya." Mereka melewati lorong yang diterangi lampu dinding berbentuk lilin. Raffi sempat melihat foto-foto keluarga tergantung rapi di dinding. Foto seorang wanita muda yang tersenyum bahagia bersama seorang anak laki-laki kecil. Laki-laki di foto itu tak tampak dalam bingkai lain, dan Raffi bisa menebak sesuatu, meski ia tak berani mengomentarinya. Dapur rumah itu luas, dengan meja island besar di tengah, lemari es berwarna silver mengkilap, dan kompor yang bersih tanpa noda. Adinda mulai mengeluarkan belanjaan satu persatu, menatanya di meja. "Terima kasih sudah mau repot-repot bantuin sampai sini," katanya tanpa menatap Raffi. Nada suaranya terdengar lebih lembut daripada di luar, seolah rumah ini mempengaruhi caranya bicara. Raffi mengangguk, matanya sesekali memandang sekeliling. "Nggak repot, Mbak. Justru saya senang bisa bantu." Ia memilih kata-kata itu karena tak mau membicarakan rasa kagumnya pada rumah ini. Ia tak ingin terdengar iri atau terpesona. Dari lorong samping dapur, terdengar suara napas pelan dan konsisten. Adinda melirik sekilas ke arah lorong itu, lalu berjalan menghampirinya. "Sebentar ya, Mas," ucapnya. Raffi melihatnya membuka pintu sedikit, mengintip ke dalam, lalu tersenyum tipis. "Anak saya sudah tidur," katanya ketika kembali. "Kalau dia bangun, biasanya susah tidur lagi." Ucapan itu terasa ringan, tapi ada nuansa kepedulian yang mendalam. Raffi menangkap kilasan ekspresi itu, mata yang menyimpan lelah, tapi juga kasih sayang yang nyaris tak terbatas. Adinda menutup kulkas setelah menyimpan beberapa bahan makanan, lalu menatap Raffi lagi. "Mas mau minum? Air mineral atau teh hangat?" tawarnya. Raffi menggeleng sopan. "Nggak usah, Mbak. Saya sebentar lagi pulang." Namun di dalam hati, ia merasa aneh. Rumah ini begitu besar, hangat, tapi juga kosong. Sunyi. Seperti suara-suara yang seharusnya ada. Tawa, obrolan, langkah kaki, tertelan oleh dinding-dindingnya yang tebal. Dan di tengah keheningan itu, kehadirannya yang singkat terasa seperti titik kecil yang mengusik permukaan air yang datar. Ia tak tahu, keheningan inilah yang akan perlahan menariknya semakin dalam kehidupan wanita ini. Tapi untuk malam ini, ia hanya seorang tamu yang berdiri di tengah rumah mewah, membawa sisa aroma hujan dari luar, dan menunggu apa yang akan dikatakan tuan rumahnya berikutnya. Lampu dapur menyinari wajah mereka berdua, menciptakan bayangan lembut di lantai marmer. Di luar, dunia tetap gelap, tapi di dalam rumah ini, sesuatu yang lebih pribadi baru saja dimulai. Lorong menuju kamar anak itu dipenuhi cahaya temaram lampu dinding. Lampunya berwarna kekuningan, menimbulkan kesan hangat namun tetap menyisakan bayangan di setiap sudut. Lantai kayu meredam suara langkah kaki mereka, hanya bunyi kain kaos Raffi yang bergesekan dengan tubuhnya yang terdengar samar. Adinda berjalan sedikit di depan, jemarinya menyentuh gagang pintu dengan gerakan hati-hati, seolah ia membuka sebuah dunia yang rapuh. Ketika pintu terbuka setengah, aroma lembut bedak bayi bercampur wangi minyak telon langsung menyusup ke udara. Raffi berdiri di belakang, tak berani melangkah terlalu dekat. Dari celah pintu,
ia bisa melihat sosok mungil tertidur pulas di ranjang kecil dengan pagar kayu. Selimut tipis menutupi tubuhnya, kepalanya miring ke satu sisi, napasnya teratur seperti irama yang menenangkan. Adinda melangkah masuk pelan, mendekati ranjang itu. Raffi bisa melihat ekspresinya berubah. Wajahnya yang tadi penuh urusan dunia luar, kini luluh sepenuhnya menjadi wajah seorang ibu. Sorot matanya lembut, bibirnya sedikit tersenyum, dan setiap gerakannya seolah dikendalikan oleh rasa sayang yang tak bisa diukur. Ia membenarkan posisi selimut, memastikan tidak menutupi wajah sang anak. Lalu, dengan gerakan pelan, ia menyentuh rambut anak itu, mengelusnya. "Tidurlah, sayang," bisiknya nyaris tanpa suara. Raffi menyaksikan momen itu dari ambang pintu. Entah kenapa, dadanya terasa berat, ada sesuatu yang menusuk di dalamnya. Ia teringat masa kecilnya sendiri, ketika ibunya melakukan hal yang sama. Ingatan itu datang seperti kilatan. Lampu bohlam redup di kamar, suara hujan di luar, dan tangan ibunya yang hangat membelai kepalanya sebelum tidur. Seketika, rasa rindu itu menusuk begitu dalam. Adinda menoleh sebentar, mungkin untuk memastikan Raffi masih di sana. Pandangannya singkat, tapi cukup untuk mengirim pesan tanpa kata. Ini adalah sisi dirinya yang jarang ia tunjukkan pada orang luar. Raffi membalas tatapan itu dengan senyum kecil, lalu menunduk, memberi ruang bagi keintiman antara ibu dan anak itu. Anak itu bergerak sedikit, menggumam pelan dalam tidur. Adinda menunggu sampai ia kembali tenang, lalu berdiri tegak. "Dia tidurnya nyenyak kalau saya sempat pulang sebelum tengah malam," ucapnya dengan nada rendah, menutup pintu perlahan hingga hanya menyisakan celah kecil. "Kalau enggak, biasanya dia rewel sampai subuh." Raffi hanya mengangguk. Ia tahu anak-anak seringkali hanya butuh kehadiran ibunya untuk merasa aman. Ada semacam rasa hormat yang ia rasakan sekarang, bukan hanya pada sosok Adinda sebagai wanita tangguh di luar rumah, tapi juga sebagai ibu yang berjuang menjaga dunia kecil anaknya tetap utuh. Mereka berjalan kembali ke ruang tengah. Langkah Adinda kali ini lebih santai. Namun ada sisa kelelahan di bahunya yang sedikit turun. Raffi bisa merasakannya. Perjuangan yang tak terlihat, beban yang ia bawa setiap hari. "Dia satu-satunya alasan saya terus kuat," kata Adinda tiba-tiba, tanpa menatap Raffi. "Kalau nggak ada dia, mungkin saya sudah berhenti." Kalimat itu keluar begitu saja, seakan ia baru sadar ia mengucapkannya. Raffi menatapnya, mencoba membaca maksud yang lebih dalam. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi memilih untuk menahan diri. Kadang, diam adalah bentuk empati yang paling tulus. Adinda menghela napas panjang, lalu duduk di sofa besar di ruang tamu. Ia memberi isyarat agar Raffi juga duduk. "Saya nggak biasa cerita banyak sama orang yang baru saya kenal," katanya. "Tapi entah kenapa, malam ini rasanya beda." Raffi duduk dengan tubuh sedikit condong ke depan, kedua tangannya saling menggenggam di atas lutut. "Kadang, bukan soal sudah berapa lama kenal," ucapnya pelan, "tapi soal siapa yang mau mendengar tanpa menghakimi." Ucapan itu membuat Adinda terdiam beberapa detik. Matanya menatap kosong ke arah meja kaca di depannya, tapi pikirannya jelas melayang ke tempat lain. Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang bukan sekadar basa-basi, tapi tanda ia menerima kebenaran dalam kata-kata itu. Malam di luar tetap sunyi, tapi di dalam rumah, percakapan diam-diam mulai menembus dinding yang biasanya ia bangun. Ada jarak yang perlahan mengecil, bukan karena keakraban instan, tapi karena rasa saling percaya yang tumbuh dari hal-hal sederhana. Pertolongan di trotoar, mobil mogok, dan momen singkat di depan ranjang anak yang terlelap. Raffi tahu, tanpa disadari, langkahnya malam ini sudah masuk ke bagian yang jauh lebih pribadi dari hidup wanita ini. Dan meski ia belum tahu kemana arah semua ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda, semacam panggilan hati yang halus, yang sulit ia abaikan. Ruang tamu itu masih sunyi, hanya terdengar bunyi detik jam dinding yang bergema lembut. Lampu gantung kristal di atas kepala memancarkan cahaya kuning yang hangat, memantul di permukaan meja kaca dan lantai marmer. Raffi duduk di ujung sofa, tubuhnya sedikit condong ke depan, kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Ia belum sepenuhnya merasa lepas di tempat ini, apalagi setelah melihat anak Adinda tidur pulas di kamarnya. Adinda duduk di sisi lain sofa, tubuhnya bersandar santai, tapi sorot matanya tidak biasa. Wajahnya tetap cantik seperti saat pertama kali Raffi melihatnya di trotoar, terawat, tegas, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Ada kelembutan yang bercampur lelah, seperti seseorang yang baru saja menurunkan beban berat dari bahunya. Ia menatap Raffi lebih lama dari biasanya, seolah berusaha membaca isi pikirannya. "Raffi,
Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Saya jarang ketemu orang yang mau bantu tanpa pamrih. Kebanyakan orang, ya, mereka ingin sesuatu sebagai gantinya. Raffi mengangkat kepalanya, menatapnya. Kalau saya bilang, saya cuma mau Mbak sampai rumah dengan selamat, apa itu aneh? Adinda tersenyum tipis, tapi senyum itu cepat memudar. Aneh, karena dunia saya nggak seperti itu. Di dunia saya, kebaikan biasanya ada harga di baliknya. Kalimat itu membuat Raffi diam. Ia tahu ucapan itu lahir dari pengalaman panjang, bukan sekadar pikiran sesaat. Ada luka di sana, yang mungkin tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Lalu, tanpa Raffi sadari, Adinda memindahkan duduknya. Ia bergeser mendekat, jarak mereka kini hanya 1 lengan. Wangi parfumnya semakin terasa, wangi elegan yang hangat, sedikit manis namun tajam di ujungnya. Tatapannya berubah, tak lagi sekadar rasa ingin tahu, melainkan sesuatu yang lebih intens. Raffi, suaranya kembali lirih. Tapi kali ini ada nada yang membuat jantung Raffi berdegup lebih cepat. Kadang, saya cuma pengen ada orang yang ada di sini. Bukan buat urusan kerja, bukan juga buat urusan anak. Cuma, ada. Kata-kata itu meluncur pelan, tapi meninggalkan gema yang berat di telinga Raffi. Ia bisa merasakan tensi di udara berubah. Adinda tidak sedang berbicara soal basa-basi tamu dan tuan rumah. Ini lebih pribadi, lebih dekat, dan lebih berisiko. Raffi menelan ludah. Ia menatap matanya, lalu menunduk sebentar. Dalam hati, ia mulai beristighfar, memohon pada Allah agar pikirannya tetap jernih. Ia tahu, kedekatan fisik yang terlalu cepat bisa menjerumuskan. Namun ia juga tahu, menolak kepercayaan yang baru saja diberikan wanita ini bisa melukai hati yang rapuh. Adinda menyandarkan tubuhnya sedikit lebih dekat, bahunya hampir menyentuh bahu Raffi. Kamu orang baik, Raffi. Dan orang baik itu, jarang. Suaranya lembut, tapi ada getaran emosi yang jelas. Kadang saya cuma ingin merasa, diperhatikan sebagai wanita, bukan hanya sebagai bos atau ibu. Raffi menarik napas panjang, mencoba mengatur detak jantungnya. Bayangan wajah ibunya terlintas di kepalanya, juga nasihatnya sejak kecil. Jaga dirimu, nak, meskipun kesempatan itu ada di depan mata. Jangan rusak harga dirimu di hadapan Allah demi kesenangan sesaat. Ia membenarkan posisi duduknya, memberi jarak tipis yang nyaris tak terlihat, namun cukup untuk membuat pikirannya sedikit lebih lega. Mbak Adinda, saya menghormati Mbak. Tapi, saya takut kalau saya salah langkah, saya justru bikin Mbak menyesal nanti. Adinda menatapnya, lama. Matanya seperti mencari jawaban di wajah Raffi, tapi yang ia temukan justru keteguhan yang jarang ia lihat di pria lain. Takut bikin saya menyesal? Ulangnya, seolah tak yakin. Raffi mengangguk pelan. Karena saya tahu, saya nggak mau melakukan sesuatu yang nanti bikin saya menyesal di hadapan Allah. Dan, saya nggak mau bikin Mbak menyesal juga. Keheningan itu tebal. Hanya bunyi jarum jam yang memecahnya. Tatapan Adinda melembut. Tapi ada juga rasa kagum yang muncul di sana. Seakan ia sedang melihat sesuatu yang langka. Seseorang yang memilih menahan diri ketika kesempatan terbuka lebar. Raffi tidak tahu, kata-katanya barusan sedang membangun sesuatu di hati Adinda. Tapi ia merasakan dadanya sedikit lebih ringan. Malam ini, ia tahu ujian pertama imannya sudah datang. Dan ia memutuskan, meski itu sulit, ia akan melewatinya dengan kepala tegak. Lampu ruang tamu tetap menyala hangat, tapi kini cahaya itu tak hanya menerangi sofa dan meja. Cahaya itu seolah juga jatuh di antara mereka, menciptakan batas tak kasat mata yang menjaga, sekaligus menguji, sampai ke detik berikutnya. Waktu terasa berjalan lebih lambat di ruang tamu itu. Detik jam dinding seakan menggema, menyelinap di sela-sela kesunyian yang menebal. Raffi masih duduk di ujung sofa, tubuhnya sedikit menegang, sementara Adinda di sisi lain, walau hanya berjarak sejengkal, membuat udara di antara mereka terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Adinda menatapnya, lama, tatapan yang tak sekadar menilai, tetapi seolah hendak menembus lapisan-lapisan pertahanan yang selama ini Raffi jaga. Tatapan itu tidak sepenuhnya tajam, namun mengandung campuran rasa ingin tahu, kekaguman, dan sesuatu yang samar, yang tak bisa Raffi jelaskan tanpa membuat pikirannya berbelok. Ia mengubah posisi duduknya. Lututnya kini sedikit menghadap ke arah Raffi, bahunya miring, membuat jarak mereka semakin sempit. Wangi parfum yang tadi hanya samar kini memenuhi ruang kecil di antara mereka. Bukan hanya baunya yang menusuk,
tapi juga kehangatan kehadirannya yang kian terasa. Raffi, suara itu terdengar pelan, namun membawa getaran yang membuat tengkuk Raffi merinding. Kamu tahu nggak, di dunia saya, orang yang berani menolak itu justru bikin penasaran. Raffi menelan ludah, mencoba menjaga tatapannya tetap sopan. Saya nggak berniat bikin penasaran, Mbak. Saya cuma jaga diri. Senyum tipis muncul di bibir Adinda, tapi matanya tak beranjak dari wajah Raffi. Jaga diri dari saya? Tanyanya, nadanya seperti setengah bercanda, setengah menantang. Raffi tak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangan sejenak, melihat cahaya lampu yang jatuh di lantai marmer, membentuk bayangan sofa. Dalam hati, ia beristighfar lagi, memohon pada Allah agar pikirannya tetap jernih. Ini bukan sekadar tentang sopan santun, pikirnya, ini tentang menjaga batas yang kalau dilewati, tak akan bisa kembali seperti semula. Namun Adinda tampaknya tak puas dengan diamnya Raffi. Ia bergeser sedikit lagi, hingga jarak bahu mereka kini hanya sehelai kain tipis. Kadang, saya ingin tahu, kalau saya melangkah lebih dekat, apa kamu tetap akan mundur? Ucapnya lirih. Raffi bisa merasakan detak jantungnya sendiri di telinga. Ia tidak bisa memungkiri, sebagian dirinya merasakan ketertarikan. Ia lelaki muda, dan di hadapannya ada wanita cantik, berkelas, dan wangi. Namun di sisi lain, ada beban moral yang berat. Bukan hanya tentang menjaga diri, tapi juga tentang rasa hormat pada wanita ini sebagai seorang ibu, dan rasa takut akan murka Allah jika ia melangkah salah. Mbak, suara Raffi pelan, tapi tegas. Saya nggak mau jadi orang yang bikin Mbak kehilangan rasa percaya pada diri sendiri. Saya nggak mau kalau nanti, kita berdua nyesel. Tatapan Adinda melembut, tapi ia tidak bergeser menjauh. Malahan, ia seperti sedang menguji keteguhan itu. Kamu sadar nggak? Di luar sana banyak pria yang akan melakukan apa saja untuk ada di posisi kamu sekarang? Dan kamu malah. Ia tak melanjutkan kalimatnya, hanya membiarkan ujungnya menggantung. Raffi menarik napas panjang. Saya sadar, Mbak. Justru karena sadar itulah saya nggak mau sembarangan. Kesempatan itu bisa datang. Tapi bukan berarti harus diambil kalau arahnya salah. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini bukan keheningan biasa. Ini keheningan yang penuh tegangan, seperti tali yang ditarik dari dua ujungnya. Raffi merasakan setiap detik berjalan seperti menguji seberapa lama ia bisa bertahan. Adinda menunduk sedikit, jemarinya bermain di pinggiran bantal sofa. Kamu bikin saya merasa aneh. Bukan karena saya tersinggung, tapi karena saya nggak biasa ditolak dengan alasan seperti itu. Raffi tersenyum tipis, bukan untuk meremehkan, tetapi untuk meredakan atmosfer. Kalau semua orang biasa setuju sama kita, sekali-sekali ditolak itu bikin hidup lebih seimbang, Mbak. Kalimat itu membuat Adinda tertawa kecil, tawa singkat yang menandakan ia mulai melepas sedikit ketegangannya. Namun Raffi tahu, garis tipis di antara mereka masih ada, garis yang bisa saja terhapus jika ia lengah walau 1 detik. Malam itu, di bawah cahaya lampu hangat dan dalam jarak yang begitu dekat, Raffi sadar ini adalah titik di mana segala hal bisa berubah. Ia memilih tetap teguh, meski matanya sempat terpaku pada sorot mata wanita itu yang begitu dalam. Ia tahu, ujian ini belum selesai, bahkan bisa saja semakin berat. Tapi ia juga tahu, selama ia memegang teguh keyakinannya, ia tidak akan goyah, meskipun godaan ada tepat di hadapannya. Suasana di ruang tamu itu kian pekat. Udara malam yang sejuk tak mampu menyejukkan panas yang perlahan merayap di dada Raffi. Sejak pertemuan mereka di trotoar, hingga masuk rumah ini, Raffi tak pernah membayangkan situasi akan mengarah sejauh ini. Duduk berhadapan begitu dekat dengan Adinda, merasakan tatapannya yang dalam dan sulit diartikan, membuat waktu seakan berhenti. Adinda tak banyak bergerak, tapi sikapnya berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Tangannya yang semula bermain di tepi bantal kini terhenti. Lalu dengan perlahan ia menggeser posisi duduknya. Bahunya kini hampir sejajar dengan bahu Raffi, membuat jarak fisik mereka semakin tipis. Sorot matanya tak lepas dari wajah pemuda itu, seakan ingin memastikan setiap reaksi yang muncul. Raffi, suaranya lirih, namun penuh bobot. Kamu tahu nggak, rasanya, ketika setiap hari dipenuhi orang yang ingin mengambil sesuatu darimu, lalu tiba-tiba ada seseorang yang hanya duduk di sini, tanpa minta apa-apa. Raffi menatapnya sejenak, mencoba mengurai makna kalimat itu. Mungkin rasanya seperti menemukan tempat istirahat di tengah jalan yang panjang, jawabnya hati-hati. Adinda tersenyum samar. Mungkin, tapi
Istirahat kadang membuat kita ingin berhenti lebih lama dari seharusnya. Ucapan itu membuat dada Raffi terasa sesak. Ia tahu, ini bukan sekadar percakapan ringan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan Adinda tanpa menyebutkannya secara langsung. Godaan itu nyata, bukan hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dalam rasa nyaman yang bisa memikat hati siapapun. Namun di balik semua itu, Raffi merasakan sesuatu yang lebih rumit, rasa iba, rasa hormat, dan rasa tanggung jawab. Ia teringat wajah ibunya, tatapan penuh kasih namun tegas saat memberi nasihat bertahun-tahun lalu. Nak, kalau kamu dihadapkan pada dua pilihan, satu yang mudah tapi salah, satu lagi yang sulit tapi benar, pilihlah yang membuatmu tetap bisa berdiri di hadapan Allah dengan kepala tegak. Adinda sedikit menunduk, lalu mengangkat kepalanya lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih lembut. Kalau aku minta kamu tinggal sebentar lagi, cuma kita berdua, apa kamu mau? Pertanyaan itu sederhana di permukaan, tapi bergemuruh di telinga Raffi seperti petir di malam sunyi. Ia tahu, kata tinggal di sini bukan hanya berarti duduk dan mengobrol. Ada lapisan makna yang tak diucapkan, namun jelas terasa. Raffi menelan ludah. Tangannya yang sejak tadi saling menggenggam kini sedikit mengendur. Ia menatap mata Adinda, mencoba mencari alasan yang tepat, bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk wanita ini. Bak Adinda, saya takut kalau saya mengiyakan, saya justru mengkhianati dua hal, keyakinan saya, dan rasa hormat saya ke Mbak. Adinda terdiam. Matanya bergetar sedikit, seperti menahan sesuatu. Kamu pikir, saya akan menyesal? Raffi menghela napas, menatap ke lantai marmer yang berkilau. Saya nggak tahu pasti, tapi saya yakin, kalau saya biarkan semua mengalir tanpa batas, besok pagi rasanya nggak akan sama lagi. Dan itu bisa bikin hati kita berdua berat. Keheningan menyelimuti lagi. Namun kali ini, keheningan itu tidak mencekam seperti sebelumnya. Ia lebih menyerupai momen penentuan, seperti seseorang yang berdiri di persimpangan jalan, menimbang setiap langkah sebelum menapakannya. Adinda menyandarkan punggungnya ke sofa, matanya masih menatap Raffi. Kamu beda, Raffi. Dan justru karena itu, saya merasa ingin tahu lebih banyak. Raffi tersenyum tipis, mencoba melembutkan atmosfer. Kalau Mbak mau tahu lebih banyak, kita bisa ketemu lagi besok, lusa, atau kapanpun Mbak mau. Tapi malam ini, izinkan saya pulang dengan perasaan tenang, dan Mbak tidur dengan hati yang juga tenang. Ucapan itu seperti memecah lapisan tegang yang menggantung di udara. Adinda menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Kamu memang keras kepala, katanya sambil tersenyum kecil. Tapi, keras kepala yang baik. Di dalam hati, Raffi kembali berdoa singkat, memohon pada Allah agar keputusan ini benar-benar menjadi jalan yang terbaik. Ia tahu, godaan tadi bukan main-main. Dan menolaknya bukan berarti ia kebal, tapi karena ia memilih untuk bertahan. Malam itu, tanpa kata-kata tambahan, mereka hanya duduk beberapa menit lagi. Tak ada langkah yang melanggar batas, tapi justru disitulah rasa hormat tumbuh lebih dalam. Raffi merasa lega, meski ia juga tahu, ujian ini belum berakhir. Dan yang berikutnya mungkin akan jauh lebih berat. Udara di ruang tamu terasa lebih ringan dibanding beberapa menit sebelumnya, tetapi ketegangan yang baru saja mereda masih meninggalkan jejak. Raffi duduk dengan punggung tegak, mencoba menjaga tubuhnya tetap rileks, sementara pikirannya masih memutar ulang setiap kata yang baru saja ia ucapkan. Ia tahu, percakapannya dengan Adinda barusan bukan sekadar obrolan santai. Itu adalah penegasan batas, dan keputusan yang diambilnya bisa menentukan arah pertemuan ini untuk selamanya. Adinda duduk bersandar di sofa, menatapnya tanpa tergesa. Tidak ada lagi gerakan mendekat atau tatapan menggoda seperti sebelumnya, tapi bukan berarti tatapan itu kehilangan kekuatannya. Justru sekarang, sorot matanya berubah menjadi sesuatu yang lain, lebih dalam, seakan ia sedang mengukur seberapa tulus dan konsisten pemuda ini dengan ucapannya. Raffi, panggilnya perlahan, nada suaranya lebih tenang, namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang berat. Kamu sadar enggak, apa yang kamu lakukan malam ini, kebanyakan orang enggak akan lakukan. Raffi menghela napas, lalu menunduk sedikit. Saya enggak tahu, Mbak. Saya cuma ngikutin apa yang menurut saya benar. Adinda tersenyum samar, tapi matanya masih serius. Benar menurut kamu, atau benar menurut keyakinan kamu? Pertanyaan itu membuat Raffi diam beberapa detik. Ia menatap kembali ke mata wanita itu, lalu menjawab dengan mantap, keduanya. Karena yang saya anggap benar, ya harus sejalan sama keyakinan saya.
Kalau cuma salah satunya, berarti saya cuma setengah jujur, dan setengah jujur itu sama saja nggak jujur sama sekali. Ucapan itu membuat Adinda terdiam. Bibirnya sedikit terbuka, tapi ia tidak segera memberi respons. Raffi bisa merasakan atmosfer di ruangan berubah, bukan lagi ketegangan penuh godaan, melainkan semacam rasa hormat yang mulai tumbuh. Perlahan, Adinda menggeser duduknya, tapi kali ini bukan untuk mendekat. Ia meraih gelas berisi air putih di meja, menyesapnya, lalu menatap ke arah jendela besar yang menghadap taman gelap di luar. Saya lupa kapan terakhir kali saya ketemu seseorang yang ngomongnya nggak muter-muter, ujarnya lirih. Di dunia saya, semua orang pandai bicara, pandai merayu, tapi nggak ada yang benar-benar menjaga. Raffi diam. Ia merasa, apa yang dikatakan Adinda bukan hanya tentang malam ini, tapi tentang perjalanan panjang hidupnya. Tentang orang-orang yang pernah hadir, lalu pergi, meninggalkan bekas yang membuatnya membangun tembok tinggi di sekeliling hati. Mungkin itu sebabnya saya nggak terbiasa sama orang seperti kamu, lanjutnya. Kamu bikin saya merasa dilindungi, padahal kamu sendiri cuma duduk di sini dan nggak ngapa-ngapain. Raffi menghela napas pelan. Mbak, saya nggak tahu bisa atau nggak jaga Mbak selamanya. Tapi malam ini, saya cuma pengen pastikan Mbak nggak nyesel. Mata Adinda sedikit berkaca-kaca. Ia menoleh kembali ke arah Raffi, dan di tatapannya ada sesuatu yang berbeda, lebih jujur, lebih rapuh. Kamu tahu nggak, saya sebenarnya tadi pengen lihat sampai sejauh mana kamu bertahan. Dan kamu, ia tersenyum tipis, ternyata jauh lebih kuat dari yang saya kira. Raffi merasakan dadanya menghangat, bukan karena pujian itu, tapi karena ia tahu ujiannya malam ini datang bukan dari situasi biasa. Ia menatapnya kembali, lalu berkata pelan, kekuatan saya cuma titipan, Mbak. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin saya udah jatuh. Ucapan itu membuat Adinda terdiam lagi, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jarang ia sentuh dalam pikirannya. Raffi tak menambahkan apapun, membiarkan hening itu menjadi ruang bagi wanita ini untuk meresapi semua yang terjadi. Akhirnya, Adinda bangkit dari duduknya. Ayo, saya antar kamu pulang, katanya singkat, tapi nadanya mengandung rasa hormat yang baru. Saya nggak mau orang seperti kamu pulang malam-malam sendirian. Raffi sempat hendak menolak, tapi tatapan Adinda membuatnya paham bahwa ini bukan sekadar tawaran sopan. Ini adalah bentuk penghargaan, dan mungkin ucapan terima kasih dengan cara yang ia bisa berikan sekarang. Saat mereka berjalan menuju pintu, Raffi menoleh sebentar ke arah lorong kamar anak Adinda. Ia teringat kembali wajah polos yang tertidur pulas di balik pintu itu. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa menjaga jarak malam ini bukan hanya soal dirinya dan Adinda, tapi juga soal anak itu, tentang masa depan yang seharusnya tetap bersih dari bayang-bayang keputusan yang salah. Begitu pintu terbuka, udara malam menyambut mereka. Dingin, tapi juga membawa rasa lega. Raffi melangkah keluar, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia bisa menarik napas panjang tanpa beban di dadanya. Ia tahu, malam ini ia telah memilih jalan yang sulit, tapi benar. Dan pilihan itu, ia yakini, akan mengubah sesuatu dalam hidupnya, meski ia belum tahu bentuknya seperti apa. Pagi datang dengan sinar matahari yang menembus tirai tipis di kamar kos Raffi. Udara hangat bercampur aroma kopi instan yang baru diseduh memenuhi ruang sempit itu. Raffi duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kaos yang sama seperti malam sebelumnya. Matanya sedikit sembab, bukan karena menangis, tapi karena semalam ia hampir tidak tidur. Pikiran tentang pertemuannya dengan Adinda terus berputar, bukan tentang godaannya, tapi tentang keputusan yang ia ambil, dan rasa syukur yang diam-diam tumbuh karena ia tetap teguh. Ia menyesap kopi perlahan, mencoba menata hari. Kuliah menunggu, pekerjaan sambilan menunggu, dan hidup, seperti biasa, tidak memberi banyak waktu untuk berhenti. Namun, di tengah kesibukan pikiran itu, ponselnya bergetar di atas meja. Nomor tak dikenal muncul di layar. Raffi mengangkat alis, ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat. Mas Raffi? Suara wanita di seberang terdengar formal, namun ramah. Iya, betul. Dengan siapa ini? Saya sekretaris pribadi Bu Adinda. Beliau minta saya menyampaikan bahwa hari ini beliau ingin bertemu Mas di kampus. Ada beberapa hal yang ingin beliau bicarakan langsung. Kalau Mas tidak keberatan, beliau akan datang sekitar jam 10. Raffi terdiam sejenak. Hatinya berdebar, mencoba menebak-nebak maksud di balik ajakan itu. Baik, saya tunggu di kampus. Jawabnya akhirnya. Jam 10 lewat 5 menit,
sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan gedung fakultasnya. Dari kejauhan, beberapa mahasiswa menoleh, berbisik-bisik, heran melihat mobil semewah itu datang di lingkungan mereka. Pintu belakang terbuka, dan Adinda keluar, mengenakan setelan sederhana tapi tetap elegan, kemeja putih longgar dan celana kain hitam. Wajahnya tersenyum, kali ini tanpa riasan berlebihan, membuatnya terlihat lebih manusiawi, lebih dekat. Raffi, sapanya hangat, seperti berbicara kepada seseorang yang sudah ia kenal lama. Bak Adinda, Raffi membalas, sedikit canggung. Mereka berjalan ke salah satu bangku taman kampus, tempat biasanya mahasiswa duduk menunggu dosen. Adinda duduk, meletakkan tasnya di samping, lalu menatap Raffi dengan sorot mata yang berbeda dari semalam. Tidak ada ketegangan, tidak ada ujian terselubung, yang ada hanya rasa hormat dan ketulusan. Aku datang bukan untuk membicarakan yang terjadi tadi malam, katanya langsung. Aku datang untuk bilang terima kasih. Kamu mungkin gak sadar, tapi keputusan kamu malam itu menyelamatkan aku dari diriku sendiri. Raffi terdiam, menatap tanah. Bak, saya cuma melakukan apa yang saya rasa benar. Adinda tersenyum tipis. Dan itu justru yang jarang aku temui. Karena itu, ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam. Aku ingin membantumu. Aku punya yayasan pendidikan yang biasa memberi beasiswa untuk mahasiswa berprestasi tapi kesulitan biaya. Aku ingin kamu terima beasiswa itu, Raffi. Semua biaya kuliahmu akan ditanggung sampai selesai, termasuk biaya hidup bulanan. Raffi menatapnya, matanya membesar. Bak, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya nggak pernah minta. Aku tahu, potong Adinda lembut. Justru karena kamu nggak minta, aku mau kasih. Anggap ini bukan balas budi, tapi bentuk keyakinanku bahwa orang baik harus diberi kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Raffi menghembuskan napas panjang. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah bentuk balasan yang datang dari arah yang tak pernah ia sangka. Ia menunduk, mengucap syukur dalam hati kepada Allah yang telah memberinya kekuatan untuk menahan diri semalam. Bak, Raffi mengangkat wajahnya lagi. Kalau saya terima, saya janji nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Aku yakin, jawab Adinda, matanya mantap, karena aku lihat sendiri bagaimana kamu memegang teguh keyakinan kamu. Mereka berbincang sebentar lagi, membicarakan detail administrasi beasiswa. Namun, di balik pembicaraan formal itu, ada rasa saling menghormati yang kini terjalin di antara mereka. Rasa yang lahir bukan dari ketertarikan sesaat, tapi dari ujian moral yang berhasil dilalui. Ketika Adinda pergi dan mobilnya menghilang di ujung jalan, Raffi masih duduk di bangku taman itu, menatap langit biru. Hatinya penuh rasa syukur dan lega. Ia tahu, malam kemarin telah mengubah arah hidupnya. Bukan hanya karena beasiswa yang kini ia dapat, tapi karena ia belajar bahwa menahan diri di saat tergoda bisa membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Dan di dalam hatinya, ia yakin, ini semua adalah jawaban dari Allah untuk doanya yang lirih di tengah ujian. Malam itu mengajarinya satu hal yang akan ia bawa seumur hidup, bahwa menjaga diri bukan hanya soal melindungi harga diri, tapi juga soal membuka jalan takdir menuju kebaikan yang lebih besar. Pagi datang dengan sinar matahari yang menembus tirai tipis di kamar kos Raffi. Udara hangat bercampur aroma kopi instan yang baru diseduh memenuhi ruang sempit itu. Raffi duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kaos yang sama seperti malam sebelumnya. Matanya sedikit sembab, bukan karena menangis, tapi karena semalam ia hampir tidak tidur. Pikiran tentang pertemuannya dengan Adinda terus berputar, bukan tentang godaannya, tapi tentang keputusan yang ia ambil, dan rasa syukur yang diam-diam tumbuh karena ia tetap teguh. Ia menyesap kopi perlahan, mencoba menata hari. Kuliah menunggu, pekerjaan sambilan menunggu, dan hidup, seperti biasa, tidak memberi banyak waktu untuk berhenti. Namun, di tengah kesibukan pikiran itu, ponselnya bergetar di atas meja. Nomor tak dikenal muncul di layar. Raffi mengangkat alis, ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat. Mas Raffi? Suara wanita di seberang terdengar formal, namun ramah. Iya, betul. Dengan siapa ini? Saya sekretaris pribadi Bu Adinda. Beliau minta saya menyampaikan bahwa hari ini beliau ingin bertemu Mas di kampus. Ada beberapa hal yang ingin beliau bicarakan langsung. Kalau Mas tidak keberatan, beliau akan datang sekitar jam 10. Raffi terdiam sejenak. Hatinya berdebar.
mencoba menebak-nebak maksud di balik ajakan itu. Baik, saya tunggu di kampus, jawabnya akhirnya. Jam 10:05, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan gedung fakultasnya. Dari kejauhan, beberapa mahasiswa menoleh, berbisik-bisik, heran melihat mobil semewah itu datang di lingkungan mereka. Pintu belakang terbuka, dan Adinda keluar, mengenakan setelan sederhana tapi tetap elegan, kemeja putih longgar dan celana kain hitam. Wajahnya tersenyum, kali ini tanpa riasan berlebihan, membuatnya terlihat lebih manusiawi, lebih dekat. Raffi, sapanya hangat, seperti berbicara kepada seseorang yang sudah ia kenal lama. Bak Adinda, Raffi membalas, sedikit canggung. Mereka berjalan ke salah satu bangku taman kampus, tempat biasanya mahasiswa duduk menunggu dosen. Adinda duduk, meletakkan tasnya di samping, lalu menatap Raffi dengan sorot mata yang berbeda dari semalam. Tidak ada ketegangan, tidak ada ujian terselubung, yang ada hanya rasa hormat dan ketulusan. Aku datang bukan untuk membicarakan yang terjadi tadi malam, katanya langsung. Aku datang untuk bilang terima kasih. Kamu mungkin gak sadar, tapi keputusan kamu malam itu menyelamatkan aku dari diriku sendiri. Raffi terdiam, menatap tanah. Bak, saya cuma melakukan apa yang saya rasa benar. Adinda tersenyum tipis. Dan itu justru yang jarang aku temui. Karena itu, ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam. Aku ingin membantumu. Aku punya yayasan pendidikan yang biasa memberi beasiswa untuk mahasiswa berprestasi tapi kesulitan biaya. Aku ingin kamu terima beasiswa itu, Raffi. Semua biaya kuliahmu akan ditanggung sampai selesai, termasuk biaya hidup bulanan. Raffi menatapnya, matanya membesar. Bak, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya nggak pernah minta. Aku tahu, potong Adinda lembut. Justru karena kamu nggak minta, aku mau kasih. Anggap ini bukan balas budi, tapi bentuk keyakinanku bahwa orang baik harus diberi kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Raffi menghembuskan napas panjang. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah bentuk balasan yang datang dari arah yang tak pernah ia sangka. Ia menunduk, mengucap syukur dalam hati kepada Allah yang telah memberinya kekuatan untuk menahan diri semalam. Bak, Raffi mengangkat wajahnya lagi. Kalau saya terima, saya janji nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Aku yakin, jawab Adinda, matanya mantap, karena aku lihat sendiri bagaimana kamu memegang teguh keyakinan kamu. Mereka berbincang sebentar lagi, membicarakan detail administrasi beasiswa. Namun, di balik pembicaraan formal itu, ada rasa saling menghormati yang kini terjalin di antara mereka. Rasa yang lahir bukan dari ketertarikan sesaat, tapi dari ujian moral yang berhasil dilalui. Ketika Adinda pergi dan mobilnya menghilang di ujung jalan, Raffi masih duduk di bangku taman itu, menatap langit biru. Hatinya penuh rasa syukur dan lega. Ia tahu, malam kemarin telah mengubah arah hidupnya. Bukan hanya karena beasiswa yang kini ia dapat, tapi karena ia belajar bahwa menahan diri di saat tergoda bisa membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Dan di dalam hatinya, ia yakin, ini semua adalah jawaban dari Allah untuk doanya yang lirih di tengah ujian. Malam itu mengajarinya satu hal yang akan ia bawa seumur hidup, bahwa menjaga diri bukan hanya soal melindungi harga diri, tapi juga soal membuka jalan takdir menuju kebaikan yang lebih besar.